Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Abdurrahman dari kelas MN19D, ingin mempresentasikan tugas 1, 2, 3, dan 4 dari mata kuliah Statistika Ekonomi 1. Nah, ini adalah tugas ke-1, yaitu rata-rata hitung. Soalnya adalah hitunglah main data berkelompok pada data hasil observasi yang saudara miliki. Lalu ini adalah data hasil observasi yang telah saya peroleh selama 14 hari dari tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020. Dan ini pendapat per harinya yaitu dari hari pertama 3.400.000 rupiah sampai dengan hari ke-14 yaitu 3.300.000 rupiah. Kemudian saya akan menghitung mean atau rata-rata hitung. Intervalnya adalah kelas bawahnya yaitu 2,8 dan kelas atas 3,0. Nah, ini nilai tengahnya. Kelas interval pertama, nilai tengahnya yaitu 2,9. Di 29 ini diperoleh dari ini interval yaitu 2,8 ditambah 3,0 dibagi 2. Dan kelas interval kedua 3,1 ditambah 3,3 dibagi 2 sama dengan nilai tengahnya 3,2. Dan kelas interval ketiga yaitu 3,4 ditambah 3,6 dibagi 2 sama dengan nilai tengahnya 3,5. Kelas interval keempat yaitu 3,7 ditambah 3,9 dibagi 2 sama dengan nilai tengahnya yaitu 3,8. Dan kemudian kelas interval kelima yaitu 4,0 ditambah 4,2 dibagi 2 sama dengan nilai tengahnya yaitu 4,1. Dan ini adalah frekuensi atau FI yaitu 6, 2, 4, 1, 1. Dan kemudian ini adalah FI dikali XI. Cara menghitungnya yaitu ini F atau FI atau frekuensi, dan ini nilai tengah yaitu kelas interval pertamanya 6 dikali 2,9 hasilnya adalah 17,4. Nilai interval kedua yaitu 2 dikali 3,2 yaitu hasilnya 6,4. Dan kelas interval ketiga yaitu 4 dikali 3,5 sama dengan 14. 1 dikali 3,8 sama dengan 3,8. Dan 1 dikali 4,1 sama dengan 4,1. Dan ini adalah jumlah n-nya yaitu dari 6 ditambah 2 tambah 4 tambah 1 tambah 1 sama dengan 14. Lalu sigma FI dikali XI nya adalah 14,4 ditambah 6,4 ditambah 14 ditambah 3,8 ditambah 4,1 sama dengan 45,7. Nilai rata-ratanya yaitu sigma FI dikali XI per N sama dengan 3,264,714,29. Nah, kemudian ini adalah tugas 2 ukuran pemusatan. Soalnya adalah hitunglah mean wajib dari data berkelompok pada data hasil observasi yang kalian miliki. Median atau modus, pilih salah satu dari data berkelompok pada data hasil observasi yang kalian miliki. Sekarang saya akan menjelaskan median karena mean sudah saya jelaskan sebelumnya. Kelas ke-1 intervalnya adalah 2,8 sampai 3,0. Kelas kedua intervalnya 3,1 sampai 3,3.
Kelas ketiga intervalnya 3,4 sampai 3,6. Kelas keempat 3,7 sampai 3,9. Kelas kelima intervalnya adalah 4,0 sampai 4,2. Nilai TIPI kelas bawah. Kelas pertamanya yaitu 2,75, kelas kedua 3,05, kelas ketiga 3,35, kelas keempat 3,65, dan kelas kelima 3,95. Frekuensinya ini frekuensinya adalah 6, 2, 4, 1, 1. Lalu sekarang saya akan menghitung frekuensi kumulatifnya. Kelas pertama frekuensi kumulatif adalah 6. Lalu frekuensi kumulatif kelas kedua 6 ditambah 2 sama dengan 8. Frekuensi kumulatif kelas ketiga yaitu 8 tambah 4 sama dengan 12. Frekuensi kumulatif keempat yaitu 12 ditambah 1 sama dengan 13. Frekuensi kumulatif kelima yaitu 13 tambah 1 sama dengan 14. Lalu ini adalah range-nya, sama dengan 3,8 dikurangi 2,8 sama dengan 1. Jumlah kelas sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Interval sama dengan range per sigma kelas sama dengan 1/5 sama dengan 0,2. Sekarang adalah menghitung mediannya. L itu adalah nilai tepi kelas tempat median berada, ditambah N sama per 2 dikurangi CF yaitu frekuensi kumulatif dikali I dibagi F yaitu frekuensi, sama dengan 3,35 ditambah 4/2 dikurangi 8 dibagi 4 dikali 0,2 itu sama dengan 3,35 ditambah 7 dikurangi 8 dibagi 4 dikali 0,2 itu sama dengan 3,35 ditambah negatif 0,25 dikali 0,2 sama dengan 3,3. Baik, selanjutnya ini adalah tugas 3, ukuran penyebaran data. Soal pertama yaitu hitunglah varians dan standar deviasi wajib dari data berkelompok pada hasil observasi yang saudara miliki. Soal kedua yaitu hitunglah kecondongan atau keruncingan. Pilih salah satu dari data berkelompok pada data hasil observasi yang saudara miliki. Ini adalah varians dan standar deviasi data berkelompok. Sebelumnya saya sudah memiliki data interval XI dan FI dari ketiga data tersebut yang sudah sebelumnya saya bahas. Lalu sekarang saya akan menjelaskan FI dikali XI, yaitu FI 6, XI 2,9. 6 dikali 2,9 sama dengan 17,4. 2 dikali 3,2 sama dengan 16,4. 4 dikali 3,5 sama dengan 14. 1 dikali 3,8 sama dengan 3,8. 1 dikali 4,1 sama dengan 4,1. Lalu ini adalah XI dikurang X bar. X bar tersebut ini adalah hasil dari penjumlahan FI dikali XI dibagi FI. Itu jumlah dari FI dikali XI adalah 55,7 dibagi FI 14, hasilnya adalah 3,97. Kemudian ini adalah XI dikurang X bar kuadrat. Nah, ini XI dikurang X bar sudah ada, tinggal dikuadratkan, yaitu negatif 1,07 kuadrat
hasilnya adalah 1,14. Negatif 0,77 kuadrat, hasilnya adalah 0,59. Negatif 0 dikurang negatif 0,47 kuadrat, hasilnya adalah 0,22. Negatif 0,17 kuadrat, hasilnya adalah 0,02. Negatif 0,13 kuadrat, hasilnya adalah 0,01. Nah, lalu ini adalah FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Lalu FI sendiri ini adalah 6 dan XI dikurang X bar kuadrat adalah 1,14. 6 dikali 1,14 adalah 6,48. 6,84 maksudnya. Lalu 2 dikali 0,59 hasilnya adalah 1,18. 4 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,88. 1 dikali 0,02 hasilnya adalah 0,02. 1 dikali 0,01 hasilnya adalah 0,01. Dan jumlah dari FI dikali SI min X bar kuadrat yaitu 8,98. Lalu ini adalah rumus dari varian sampel ya. S2 sama dengan X kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI min X bar kuadrat dibagi N sama dengan 8,98. Nah, ini adalah hasil dari FI dikali XI min X bar kuadrat dibagi N. N-nya itu adalah 14 dari FI sama dengan 0,64. Standar deviasi yaitu rumusnya ini adalah S sama dengan akar S kuadrat sama dengan 0,64. Ini adalah jumlah dari ini adalah dari varian sampel yang tadi tersebut. 0,64 sama dengan 0,8. Nah, 0,8 ini adalah hasil dari akar 0,64. Adalah kecondongan. Diketahui modus sama dengan 2,87, median sama dengan 3,3, rata-ratanya yaitu 3,26 dan standar deviasi adalah 0,39 sama dengan 0,4. Nilai SK pertama yaitu X bar dikurang modus dibagi S sama dengan 3,26 dikurang 2,87 dibagi 0,39, yaitu hasilnya adalah 1. Nilai SK kedua yaitu 3 X bar dikurang median dibagi S sama dengan S 3,26 dikurang 3,3 dibagi 0,39 sama dengan 0,307. Jadi nilai kedua dari nilai SK tersebut terlihat bahwa nilai modusnya lebih besar dari nilai rata-ratanya, itu termasuk condong positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimatul Hulwani. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil data penerapan metode tren, deret tugas, dan peramalan dari kelas manajemen 19D. Adapun sebagai ketua kelompok yaitu Sri Rahman Silvana Dewi dan beranggotakan Cindy Safiat Nazihah, saya sendiri Aimatul Hulwani, Istiqna Almuna, Muhammad Faris Latif, Anggia Rahmaya Listian, Hoerudin, Michael, dan Dadan Ramadan.
Dan berikut tabel tugas yang sudah dikerjakan oleh anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Sri Rahman Silvana Dewi mengerjakan metode semi rata-rata, metode kuadrat terkecil, menentukan metode terbaik, dan kesimpulan. Yang kedua ada Aimatul Hulwani melakukan observasi tanggal 4 sampai 8 Maret, mengerjakan PowerPoint, presentasi video, editing, dan kesimpulan. Yang ketiga ada Istigna Almuna melakukan observasi tanggal 25 Februari. Yang keempat ada Anggia Rahma melakukan observasi tanggal 26 Februari. Yang kelima ada Cindy Safiatun melakukan observasi tanggal 27 Februari. Yang keenam ada Dedan Ramadan melakukan observasi tanggal 28 Februari. Yang ketujuh ada Hoerudin mengerjakan perhitungan indeks musim menggunakan metode rata-rata sederhana, lalu melakukan observasi tanggal 2 Maret. Yang ke-8 ada Muhammad Faris Latif melakukan observasi tanggal 29 Februari, dan yang ke-9 ada Michael melakukan observasi tanggal 1 Maret. Dan berikut hasil dari metode tren yang digunakan. Yang pertama itu ada metode semi rata-rata. Berhubung data yang kami miliki itu data genap, jadi kita gunakan metode semi rata-rata genap. Di sini ada 12 tanggal atau 12 data, dibagi dari tanggal 25 sampai tanggal 1, yaitu K1, dan dari tanggal 2 sampai tanggal 8 itu K2. Lalu tentukan nilai tengah dari K1 dan K2. Nilai tengah K1 itu berada pada tanggal 27 dan nilai tengah K2 itu berada pada tanggal 5. Lalu menghitung B. B sama dengan 195.000 dikurang 200.000 per 6 dikurang 27. Hasilnya B sama dengan 238,095. Lalu menghitung Y aksen tanggal ke-27 itu sama dengan 200.000 ditambah 238,095X. Lalu ada Y tanggal ke-26 itu 195.000 ditambah 238,095X. Di sini itu maksudnya dari tanggal ini 200.000 itu diambil dari sini dan 195 diambil dari 109 di sini. Lalu yang kedua itu ada metode kuadrat terkecil. Di sini ada tanggal, pendapatan, kode X, Y dikali X kuadrat. Cara menghitung Y dikali X itu dari contohnya itu dari tanggal 25. Di sini Y-nya itu ada 150.000 dan X-nya itu ada negatif 5,5. Lalu 150.000 dikali negatif 5,5 itu hasilnya negatif 825, dan selanjutnya sampai tanggal 8. Lalu cara menghitung X2 itu di sini di kode X ini kita contohkan lagi dari tanggal 25 ada negatif 5,5 dikali negatif 5,5 atau dikuadratkan. Di sini hasilnya itu 30,25. Dan setelah selesai menghitung semuanya, kita rata-ratakan. Di sini rata-rata dari Y itu sama dengan 2.370.000 dan rata-rata dari Y dikali X itu sigma YX sama dengan 690.000 dan rata-rata X kuadrat itu ada sigma X kuadrat sama dengan 143. Di sini ada menghitung nilai A, sigma Y per N. N itu dari jumlah data atau jumlah tanggal. Di sini sigma Y-nya itu 2.370.000 per 12.
Hasilnya terdapat 197.500. Lalu nilai B itu sigma YX per sigma X kuadrat. Sigma YX-nya itu 690, ini ya. Lalu ada sigma X kuadratnya itu 143, ini. Dibagi hasilnya itu ada 4.825. Jadi persamaan trennya itu Y aksen 197.500 ditambah 4.825X. Dan selanjutnya itu menentukan metode yang terbaik. Yang pertama itu ada metode semi rata-rata. Di sini ada Y, ada X, Y aksen, Y dikurang Y aksen, Y dikurang Y aksen kuadrat. Di sini cara menghitung Y dikurang Y aksen itu kita contohkan di yang pertama ini ada 150.000 dikurang 199,523, hasilnya segini. Lalu selanjutnya sampai yang ke-12 ini yang ke-240.000 dan menghitung Y dikurang Y aksen kuadrat itu dari 149.800 dikuadratkan menjadi hasilnya itu totalnya 2.244.004 rupiah dikali 10 pangkat 10. Lalu selanjutnya sampai selesai, dan di sini jumlahnya itu jumlah dari Y dikurang Y aksen kuadrat itu ada 38.932.783.161 rupiah dikali 10 pangkat 10. Di sini ditentukan metode semi rata-ratanya itu Y aksen sama dengan 200.000 ditambah 238.000,95 X. Dan selanjutnya ada yang kedua itu metode kuadrat terkecil. Y-nya sama, Y aksennya sama dengan 197.500 ditambah 408.825X. Di sini sama kayak tadi yang sebelumnya, Y dikurangi aksen kuadrat yang tadi dimasukkan, dan ini hasilnya jumlahnya itu 35.731.629,874 rupiah. Dan selanjutnya itu menghitung indeks musim menggunakan metode rata-rata sederhana. Di sini ada tanggalnya, lalu ada pendapatan, lalu ada rumus nilai tanggal ini dibagi nilai rata-rata dikali 100. Lalu di sini ada indeks musim. Cara menghitungnya itu kita contohkan di yang tanggal 25 ada pendapatannya itu 150 dimasukkan ya, terus dibagi dari nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya itu didapat dari pendapatan, yaitu ada 197.500 lalu dikali 100 dan hasilnya itu 75%. Dan selanjutnya sampai selesai di tanggal 8 hasilnya 122%. Dan selanjutnya kesimpulannya itu indeks musim tinggi. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana, indeks musim tinggi pada tanggal 1 Maret 2020. Lalu indeks musim rendah berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana, indeks musim rendah pada tanggal 28 Februari dan 6 Maret 2020. Lalu persamaan trennya itu metode rata-rata Y aksen
sama dengan 200.000 ditambah 238,095 X. Tanggal dasarnya itu 27 bulan 2 2020 dan ada metode kuadrat terkecil Y aksen sama dengan 197,500 ditambah 4.825 X. Dan metode tren yang paling sesuainya itu tadi metode kuadrat terkecil. Dan berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.